Selamat datang di channel Cerita Misteri. Disinilah misteri hidup dan bayangan berbicara. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan, ketakutan, dan keajaiban yang tak terduga. Selamat mendengarkan. Suatu malam, seorang pemuda bernama Ardi yang baru saja pulang kerja lembur, merasa putus asa karena tidak ada angkutan umum yang tersedia. Jam menunjukkan pukul 11 malam, dan stasiun bus sudah hampir kosong. Satu-satunya pilihan yang ada hanyalah berjalan kaki, yang memerlukan waktu lebih dari 2 jam. Ardi menghela napas dan bersiap untuk berjalan, ketika tiba-tiba dia melihat lampu bus mendekat dari kejauhan. Bus tua dengan nomor 666, yang tertulis di depan kaca bus itu berhenti di depan Ardi. Pengemudinya, seorang pria tua dengan wajah tanpa ekspresi, membuka pintu dan menatap Ardi tanpa berkata-kata. Meskipun merasakan firasat buruk, Ardi terlalu lelah dan putus asa untuk menolak. Dia naik ke dalam bus dan mencari tempat duduk. Bus itu kosong, kecuali untuk beberapa penumpang yang duduk di barisan belakang. Semuanya tampak diam dan tidak bergerak, seolah-olah terperangkap dalam lamunan yang dalam. Ardi duduk di kursi tengah, mencoba mengusir perasaan takut yang mulai merayap. Perlahan bus mulai bergerak, melaju dengan kecepatan konstan di jalanan gelap. Saat bus melintasi daerah yang semakin sepi, Ardi merasakan suhu di dalam bus menurun drastis. Kabut mulai merambat melalui celah-celah jendela, membuat pandangannya kabur. Dia merinding dan menarik jaketnya lebih erat. Wajah penumpang lainnya masih tidak berubah, mereka tetap diam dan tak bergerak. Penasaran, Ardi memberanikan diri untuk berbicara dengan penumpang di depannya. Seorang wanita muda dengan rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya. "Permisi, apakah Anda tahu kemana tujuan bus ini?" tanyanya dengan suara gemetar. Wanita itu tidak merespons. Ardi semakin merasa tidak nyaman dan mulai memperhatikan sekeliling. Poster-poster tua yang lusuh menempel di dinding bus, menampilkan iklan-iklan dari dekade yang lalu. Bau apek dan debu memenuhi udara, menambah suasana mencekam. Bus terus melaju ke dalam kegelapan. Ardi mulai melihat bayangan aneh melintas di luar jendela. Bayangan-bayangan itu tampak seperti sosok manusia yang berlari mengikuti bus. Tetapi setiap kali dia mencoba memperhatikan lebih dekat, mereka menghilang. Setelah beberapa saat, bus tiba-tiba berhenti di sebuah halte yang tampak tak terawat. Pintu bus terbuka, dan seorang penumpang baru naik. Itu adalah seorang pria tua dengan mata cekung dan kulit pucat. Dia berjalan tertatih-tatih menuju kursi di dekat Ardi dan duduk dengan berat. Ardi mencoba mengajak bicara pria tua itu. "Pak, apakah Anda tahu kemana bus ini akan pergi?" Pria tua itu mengangkat wajahnya perlahan dan menatap Ardi dengan mata kosong. "Kita semua menuju tempat yang sama," jawabnya dengan suara serak. "Tempat di mana waktu tidak bergerak dan malam tidak pernah berakhir." Ardi merasa ketakutan semakin menguasainya. Dia menyadari bahwa bus ini bukan bus biasa. Dengan jantung berdebar kencang, dia memutuskan untuk turun di halte berikutnya, tidak peduli di mana itu berada. Dia berdiri dan berjalan menuju pintu, tetapi sebelum dia bisa menyentuh pegangan pintu, bus kembali bergerak. Dengan panik, Ardi berteriak kepada sopir, "Tolong, berhenti. Saya ingin turun." Sopir itu tidak menoleh, hanya tertawa kecil dengan suara yang mengerikan. "Tidak ada yang bisa turun sebelum kita sampai di tujuan," katanya. Ardi merasa terjebak dan mulai mencari jalan keluar lain. Dia melihat ada pintu darurat di bagian belakang bus. Dengan tekad kuat, dia berlari ke arah pintu itu, berharap bisa membuka dan melompat keluar. Namun, saat dia mencoba membuka pintu, dia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Dia menoleh dan melihat seorang wanita tua dengan tatapan tajam berdiri di belakangnya. "Kamu tidak bisa lari," kata wanita itu dengan suara yang menusuk. "Kamu sudah menjadi bagian dari perjalanan ini." Ardi merasa ngeri dan mundur beberapa langkah. Dia kembali ke tempat duduknya, dengan pikiran yang berkecamuk. Bagaimana dia bisa keluar dari situasi ini? Semua penumpang lain tampak seperti hantu, terperangkap dalam bus ini selamanya. Bus melanjutkan perjalanannya melalui jalanan gelap,
melewati kota-kota yang sudah ditinggalkan dan hutan-hutan yang menyeramkan. Ardi melihat jam tangannya, tetapi jarum jam seolah-olah tidak bergerak. Waktu terasa beku. Setelah beberapa waktu yang terasa seperti berjam-jam, bus berhenti lagi, kali ini di depan sebuah bangunan tua yang tampak seperti stasiun bus yang ditinggalkan. Pintu bus terbuka, dan semua penumpang mulai turun satu persatu, termasuk sopir. Ardi memutuskan untuk mengikuti mereka. Saat dia melangkah keluar, dia merasakan tanah di bawah kakinya dingin dan lembab. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia berada di tempat yang sangat aneh. Stasiun bus itu dipenuhi kabut tebal, dan bangunannya tampak seperti tidak pernah disentuh manusia selama puluhan tahun. Sopir bus berdiri di pintu masuk stasiun, mengawasi setiap penumpang yang turun. Ketika Ardi mendekat, sopir itu menatapnya dengan tatapan yang tajam. "Selamat datang di akhir perjalananmu," katanya. "Tempat ini adalah persinggahan terakhir bagi mereka yang tersesat." Ardi merasakan ketakutan yang mendalam. Dia tidak tahu di mana dia berada atau bagaimana dia bisa kembali. "Apa yang terjadi di sini? Di mana saya?" tanya Ardi, mencoba memahami situasi. Sopir itu tersenyum tipis. "Ini adalah tempat di mana jiwa-jiwa yang tidak bisa menemukan jalan pulang berkumpul. Kamu, seperti yang lainnya, telah terjebak dalam lingkaran waktu yang tak berujung." Ardi merasa putus asa, tetapi dia menolak untuk menyerah. Dia mulai berlari, mencoba menemukan jalan keluar dari stasiun bus itu. Namun, tidak peduli seberapa jauh dia berlari, dia selalu kembali ke tempat yang sama. Setiap jalan yang dia ambil seolah-olah mengarah kembali ke stasiun bus. Keputusasaan mulai menguasai Ardi, tetapi dia tidak mau menyerah. Dia terus mencari, mencoba menemukan celah atau petunjuk untuk keluar dari tempat terkutuk ini. Dalam pencariannya, dia bertemu dengan seorang pria parubaya yang tampak seperti penumpang lain dari bus. "Apa kamu juga terjebak di sini?" tanya Ardi. Pria itu mengangguk. "Sudah bertahun-tahun aku di sini, mencari jalan keluar. Tapi tempat ini seperti labirin tanpa akhir. Satu-satunya harapan adalah dengan menemukan kunci yang bisa membuka pintu keluar dari sini." Ardi merasa ada secercah harapan. "Di mana kita bisa menemukan kunci itu?" Pria itu menunjuk ke arah bangunan tua di tengah stasiun. "Kunci itu ada di dalam ruangan tersembunyi di bangunan itu. Tapi, tempat itu dijaga oleh makhluk-makhluk yang tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah." Dengan keberanian yang tersisa, Ardi dan pria itu memutuskan untuk bekerja sama. Mereka menuju bangunan tua tersebut, berharap bisa menemukan kunci dan melarikan diri dari tempat terkutuk ini. Saat mereka mendekati pintu bangunan, mereka mendengar suara langkah kaki yang berat dan napas yang dalam. Ardi dan pria itu mengintip ke dalam dan melihat makhluk-makhluk menyeramkan dengan wajah hancur dan tubuh cacat, berkeliaran di sekitar ruangan. Makhluk-makhluk itu tampaknya menjaga sebuah pintu kecil di ujung ruangan. Dengan hati-hati, mereka mencoba mendekati pintu tersebut tanpa menarik perhatian makhluk-makhluk itu. Namun, salah satu makhluk menyadari kehadiran mereka dan mulai mengeluarkan suara yang mengerikan. Makhluk-makhluk lain segera bergabung, menyerbu ke arah mereka dengan cepat. Ardi dan pria itu berlari sekuat tenaga, mencoba menghindari makhluk-makhluk tersebut. Mereka berlari mengelilingi ruangan, mencari cara untuk mengelabui makhluk-makhluk itu. Ardi melihat sebuah meja besar di sudut ruangan dan memberi isyarat kepada pria itu untuk bersembunyi di bawahnya. Makhluk-makhluk itu terus mencari, tetapi mereka tidak bisa menemukan Ardi dan pria itu. Dengan napas terengah-engah, mereka menunggu sampai makhluk-makhluk itu beranjak pergi. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, suasana kembali hening. Ardi dan pria itu merangkak keluar dari bawah meja dan menuju pintu kecil yang dijaga oleh makhluk-makhluk tadi. Mereka berhasil membukanya dan menemukan sebuah tangga yang mengarah ke bawah. Dengan hati-hati, mereka turun dan menemukan sebuah ruangan kecil dengan sebuah peti tua di dalamnya. Mereka membuka peti itu dan menemukan kunci yang bercahaya aneh. Ardi merasakan kehangatan dan harapan saat memegang kunci itu. "Ini dia, kunci untuk kebebasan kita," katanya dengan suara lega.
Namun, saat mereka bersiap untuk naik kembali, mereka mendengar suara langkah kaki yang berat mendekati mereka. Makhluk-makhluk itu telah menemukan mereka. Ardi dan pria itu berlari naik ke tangga, berusaha secepat mungkin untuk keluar dari bangunan tua itu. Saat mereka mencapai pintu keluar, mereka mendapati sopir bus dan penumpang lain berdiri di sana, menghalangi jalan mereka. "Kalian tidak bisa pergi," kata sopir itu dengan suara dingin. "Tempat ini adalah penjara bagi jiwa-jiwa yang tersesat." Ardi merasakan kemarahan dan ketakutan bercampur aduk. "Kami akan keluar dari sini," teriaknya, mengacungkan kunci itu. Tiba-tiba, cahaya terang menyilaukan muncul dari kunci tersebut, membuat semua makhluk dan penumpang lain mundur. Pintu besar di belakang sopir bus terbuka, menampilkan cahaya putih yang memancar dari luar. Ardi dan pria itu tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Mereka berlari menuju pintu, menembus cahaya terang tersebut. Saat mereka melewati pintu, Ardi merasakan tubuhnya terasa ringan, seperti melayang. Dia membuka matanya dan menemukan dirinya berbaring di tanah dekat halte bus yang pertama kali dia temui. Pria itu tidak ada di sana, dan bus tua nomor 666 telah menghilang. Ardi berdiri dengan gemetar, merasakan kelegaan yang luar biasa. Dia tidak tahu apakah semua itu hanya mimpi buruk atau kenyataan yang aneh, tetapi dia tahu satu hal. Dia tidak akan pernah lagi menaiki bus yang tidak dia kenal, terutama di malam hari.